Jumpa bersama saya dengan Rakai Chandra di program Merapi Podcast. Tentunya kita akan bahas-bahas kisah-kisah menarik yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, tapi jarang kita temui, jarang kita sadari keberadaan mereka. Oke, kali ini saya mengundang tamu yang sangat istimewa dan spesial. Dengan siapa? Di sini saya hadirkan Mas Arif Yulianto dari Jogja Sinau, betul Mas ya? Iya. Jogja Sinau. Oke, Jogja Sinau itu apa Mas ya? Jogja Sinau itu suatu rintisan startup pendidikan yang nantinya akan membantu pihak sekolah untuk mengupdate dan mengupgrade SDM yang ada di dalamnya. Seperti misalnya guru-guru, kepala sekolah atau guru-guru, terutama guru-gurunya ya. Iya. Berarti sistemnya semacam diperbaiki, dibantu atau cuman gimana Mas? Kita satu menganalisa dulu, menganalisis, kemudian nanti setelah ketemu problem-problemnya, kita tunjukkan beberapa alternatif solusinya yang jangka pendek maupun yang jangka menengah. Yang satu kalau jangka pendek adalah kita membantu ke medianya. Di sini kita membuatkan berita tentang sekolah tersebut, tentang prestasinya maupun kegiatan yang sedang berlangsung untuk kita publikasikan lewat website tentunya, dan nanti akan disalurkan ke sosial media. Kita berikan linknya kepada pihak sekolah supaya warga sekolah atau stakeholder itu bisa tahu. Itu yang langkah terpendek atau instannya. Upgrade sekolahnya untuk update-nya. Kemudian yang jangka menengahnya kita membantu menunjukkan workshop atau BIMTEK kepada guru-guru sehingga punya kemampuan yang lebih untuk membuat sekolah tersebut makin dikenal secara kualitas produknya maupun kualitas lulusannya. Jadi semacam di upgrade sumber daya manusianya gitu ya Mas? Iya, pengembangan SDM kita namanya itu, pengembangan SDM. Jadi JS itu, Jogja Sinau itu adalah startup pendidikan, berita pendidikan Jogja dan pengembangan SDM. Begitu. Gitu. Oke, sebelum kita kulik lebih jauh lagi, Anda, Mas Arif Yulianto adalah selaku? Ya, saya menamai diri di sini sebagai CEO. Walaupun juga sebagai pendiri atau founder. Gitu. Sangat luar biasa sekali ya, kita jarang temui orang-orang seperti ini di sekitar kita. Nah, ini kita mau tahu sejak kapan Jogja Sinau sendiri berdiri, Mas? Jogja Sinau itu secara gagasan ide atau embrionya dilahirkan melalui pikiran saya sendiri sebagai founder itu 2 tahun yang lalu. Tetapi secara publikasi kepada publik ya, itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu mulai aktif gitu ya, bisa dikatakan ya. Mulai aktif. Kenapa Jogja Sinau, Mas? Kerinduannya apa sih awalnya? Kok Anda tiba-tiba punya gagasan, punya pikiran, aku mau bikin Jogja Sinau gitu, apa sih? Kerinduannya apa gitu, Mas? Ya, karena langsung berbicara dengan foundernya atau saya sendiri, maka lekat dengan pengalaman atau jiwa dari founder itu. Saya sendiri menyenangi dunia pendidikan. Jadi kalau mengajari atau mengajarkan sesuatu kepada orang lain, itu ada rasa timbul kepuasan atau kebahagiaan. Gitu. Basicnya Anda adalah pendidik begitu ya? Iya. Pernah 8 tahun mengajar di SD swasta di kota Yogyakarta. Wow, luar biasa. Di sana saya hampir berapa ya? Mungkin 7-8 bidang kalau di sekolah dasar itu, seperti membimbing siswa-siswi lomba dan mendokumentasikannya sehingga tidak hanya internal sekolah saja yang tahu menjadi data, tapi menjadi inspirasi bagi sekolah lain ataupun siswa-siswi dari sekolah lain ketika
melihat tayangan dokumentasi itu. Jadi dari start belakang layar sampai ke bagian depan, mengolah anak, mendidik anak, mengajari anak sebelum lomba sampai nanti mendapatkan pialanya. Oh gitu. Begitu. Ya. Saat ini punya berapa karyawan atau bisa dikatakan pengajarkah atau pegawai atau bagaimana? Baik, kalau yang bantu ini Jogja Sinau ini masih dalam suatu rancangan atau blueprint. Itu banyak sekali departemen yang ada atau menaungi. Beberapa bulan yang lalu baru diaktifkan dua, yaitu JS News dan JS TV. Kita sebut JS News karena di situ adalah berita-berita terupdate atau yang terjadi di sekolah. Yang kedua, kalau tadi itu lebih ke arah teks ya, berita. Kalau ini JS TV itu lebih kepada visual. Visual tentunya ya. Gabungan antara audio dan visual. Oh gitu. Channelnya pakai YouTube. Oh pakai YouTube. Iya. Tapi punya website sendiri Mas ya tentunya? Website jelas, itu adalah portal terbesar kita atau induk dari semua media dan saluran kita. Oke. Berarti sudah berjalan sekitar 2 tahun ini Mas ya aktifnya? Atau bisa dikatakan? Aktifnya kita klaim itu ya bahasanya. Kalau orang bertanya atau publik bertanya, kita aktifnya baru 1 tahun. 1 tahun. Jadi 1 tahun sebelumnya kita tidak katakan itu aktif atau hidup itu. Jadi kalau seumpama bayi itu tuh lahiran kemudian berangkang atau berjalan. Ya. Itu. Oke. Sudah berapa instansi atau sekolah yang dalam 1 tahun ini? Terakhir kita sampai ke bulan Februari 2022 kita sudah gelontorkan atau ajukan kepada sekolah. Itu ada sekolah yang sudah dikunjungi itu ada 45. Jadi ada proposal semacam ini itu jumlahnya 45. Oh gitu. Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi gitu. kita acak di beberapa level gitu. Dan kembali sekitar 15 sekolah itu mau atau siap untuk MOU sebetulnya. Oke. Jadi bisa kita katakan untuk awal ini ya berhasil lah itu. Macam-macam pengennya dari sekolah itu. Ada yang ke jurnalisme siswa, ada yang antologi cerpen, ada yang ke streaming, ada yang bimbingan teknis pembuatan video pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya tujuan Anda mendirikan Jogja Sinau itu awalnya mau mereformasi sistem pendidikan ataukah seperti apa maksudnya Mas? Atau Anda mungkin ini kok pendidikan sekarang kok kayak gini, saya gemes loh, saya jengkel loh, mau tak rubah loh, jangan gitu atau gimana Mas? Saya jawab dengan seperti ini. Saya 8 tahun mengajar dan pensiun dini. Oh gitu. Pensiunkan dini. Iya. Kenapa pertanyaan kok pensiun dini? Kenapa tidak dilanjutkan? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan. Saya terlalu banyak ide gagasan, punya banyak strategi. Tetapi nanti terbentur pada birokrasi. Ada dua. Satu nanti jatuhnya ke stop, ke pending, ke meja kepala sekolah. Yang kedua terhambat oleh undang-undang dari yayasan dari sekolah tersebut. Maka kok saya sampai kepada titik tertentu. Nah ini saya kok kurang ruang ya. Kurang luas dunianya, kok mentok segini nih. Ibarat kalau tumbuhan itu sudah jebol sampai ke langit ke-1, wah ini harus membuat langit lagi atau membuat langit sendiri. Iya. Maka Jogja Sinau ini dibuatlah atau diciptakan gitu tuh. Dengan kerinduan yang menggebu-gebu seperti itu ya. Iya. Semoga ya ada manfaatnya secara konkret langsung kepada pihak-pihak sekolah yang membutuhkan, karena
pasti di setiap sekolah itu punya orang-orang yang mungkin seperti saya, cuma tidak terfasilitasi. Ibarat mutiara itu terpendam ke lumpur, belum sampai ke kesentuh itu dan dipoles gitu loh. Nah, kami ingin dari Jogja Sino itu mendeteksi orang-orang di sekolah dan menunjukkan bahwa dengan pengembangan SDM yang tepat, orang tersebut mampu mendongkrak sekolah tersebut dari internal. Posisi kita adalah di eksternal. Kita bantu gitu. Jadi posisinya JS itu ya semacam perusahaan swasta ya. Tapi belum perusahaan, rintisan, perusahaan. Nanti kedepannya pasti jadi perusahaan. Amin. Mudah-mudahan. Ada ini kerinduan buat semacam aplikasi juga gitu nggak Mas? Supaya lebih, maksudnya supaya lebih memudahkan para pengajar. Ini ya, memudahkan cara mengakses Jogja Sinau. Ini misalnya nih, ada instansi atau sekolah dari luar Jogja yang setelah lihat ini mungkin nanti ingin, wah ini kok kayaknya menarik, aku ingin coba hubungi. Nah, daripada misal atau di luar negeri kah atau di luar pulau, mungkin ada keinginan buat akses dengan Jogja Sinau, itu gimana Mas? Baik, jadi aplikasi seperti yang kita sebutkan di awal tadi itu adalah cara cepat. Ya, betul. Akses sekali sentuh kita sampai ke mana-mana itu. Aplikasi nanti akan diunggah di Play Store tentunya. Pastikan itu aplikasi. Setiap orang sekarang itu di Indonesia barangkali sudah mempunyai satu minimal. Ada yang dua ataupun mungkin nomornya banyak itu tuh. Yang minimal, jelas minimal satu keluarga pasti punya kebanyakan anggota keluarga itu biasanya satu-satu. Anak kecil balita sudah disediakan tablet. Sampai orang tua sepuh pun walaupun agak susah mengoperasikan itu juga punya. Jadi semua hal-hal yang ada di dunia yang terjadi saat ini, mau ngapa-ngapain itu sudah hanya menggunakan smartphone, sudah bisa apa saja, tinggal sentuh gitu ya. Nah, dunia pendidikan juga harusnya bertransformasi sampai ke titik ini. Contohnya sudah ada ya, tanda kutip kita sebutkan saja namanya, seperti ruang guru. Itu sebetulnya juga udah biasa saja, cuma momennya pas 2 tahun yang lalu ada COVID. Betul. Jadi statistik kebutuhan masyarakat itu hiruk pikuk gitu loh. Sangat terbantu sekali dengan adanya ruang guru. Betul. Nah, hari ini ruang guru itu adalah mungkin pionir, walaupun tidak bisa juga dikatakan pionir, cuma pas timingnya saja. Timingnya tepat sekali ya. Selain ruang guru juga saya kira banyak sekali yang ada di Indonesia terutama gitu tuh. Nah, ruang guru itu kan mengupload video kemudian diunggah ke mesin yang lebih kecil di Play Store tadi itu, kemudian di aplikasi tadi dengan satu sentuh, satu pintu, satu gerbang lah, kita sebut satu gerbang, satu laci gitu. Raknya banyak, sudah langsung dapat itu tuh. Tetapi itu adalah video. Sebetulnya banyak sekali yang mungkin bisa dikembangkan oleh ruang guru tersebut dengan berbagai platform. Betul. Banyak sekali seperti mungkin book digital, atau semacam podcast seperti ini. Gitu. Nah, Jogja Sino juga sebetulnya ingin membuat yang seperti itu juga. Kalau di JS itu departemennya kita masukkan ke departemen JS TV. Oh gitu. Ada berapa departemen sih Mas? Departemennya saya juga agak lupa ini, saya buka aneh ya, karena banyak banget. Mohon maaf ini. Satu adalah departemen news tadi itu. Yang kedua adalah departemen JSTV, yang kedua itu adalah departemen SDM. Kemudian ada departemen HI, hubungan internasional. Nanti kita akan bercerita tentang HI ini. Kenapa kok boleh. JS berani menggunakan departemen HI, hubungan internasional? Ada apa? Kenapa skupnya itu di Jogja saja, tetapi kok ngomong ke luar negeri? Ada apa? Gitu. Seperti itu yang tadi saya pengen. Gimana sih kalau seandainya ada orang yang dari luar pun pengen mengakses gitu loh Mas? Kemudian ada departemen IT,
ada departemen hukum, jelas kita harus punya semacam pengacara dan tahu orang-orang yang memang berkutat lebih spesifik profesional ke arah sana tentang hukum, karena kita berada di negara hukum. Ya, betul. Kemudian ada yang terakhir itu departemen R&D. Apa itu R&D? Research and Development. Research and Development. Ini adalah jantungnya sebenarnya, nafasnya ada di situ. Jadi sebelum kita bekerja atau membuat program harus sudah dicek and recheck dari departemen R&D. Jadi kuat, ada data. Sebelum berbuat harus punya alasan kuat. Kenapa ada program itu? Kenapa punya strategi itu? R&D ini yang punya peran besar di sana. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 departemen. Sorry, tambah kayaknya. Oh, masih ada lagi? Karena ini kemarin mengembang. Biasalah kita kan suka lihat-lihat informasi yang ada di dalam negeri sama luar negeri. Iya. Ternyata kalau kita menimbang atau meninjau, berangkatnya JS itu menangani sekolah. Nah, sekolah itu kalau kita create, dikonkretkan itu adalah 2 semester secara waktu. Ya. Jadi 12 bulan. Jadi JS itu pengennya itu tuh mampu membantu pihak sekolah selama 12 bulan. Ya. Jadi saat PPDB cari siswa butuh brosur gitu tuh sampai ke nanti wisuda. Oh, ya. Kalau seumpama terjadi sharing komunikasi yang berkualitas dengan pihak internal sekolah, kita bisa membantu apa saja. Nah, itu kalau kita bedah itu tuh ada 12 bulan, ada mungkin kalau kemarin kita pelajari itu ada 30-50 item pembelanjaan. Apa aja itu, Mas? Maksudnya banyak banget ya. Maksudnya lingkup internal. Iya, internal sekolah. Jadi kan kita membantu sekolah. Jadi sekolah kalau belum bisa kita bantu untuk membuatkan. Gitu. Tapi kalau membuat sendiri ya kita bantu secara SDM, adanya workshop BIMTEK pengembangan gitu. Iya. Saya lanjutkan ya tadi ya. Boleh. 6 sampai departemen R&D. Ada departemen finansial, finance, keuangan itu jelas karena hubungnya sama mengotak-atik alokasi keuangan dan pencarian pendanaan, semacam sponsor, kerjasama. Sponsor silakan. Kemudian ini departemen konveksi. Jadi sekolah itu kan apa yang dibutuhkan itu kan melekat di badan. Jadi kalau pihak sekolah mau beli kain diwujudkan ke baju, bordir, kemudian tas dan elemen-elemen yang lain, ya sudah tercover dengan departemen ini yang ngurusi. Jadi sudah ada gitu ya. Yes, kemudian ini ada bagian food atau catering. Ya. Jadi pihak sekolah beberapa tahun yang sudah menengah ya, mungkin kita sebut maju, itu untuk memberikan konsumsi zat yang bergizi, itu sudah ada manajemen atau dibuatkan atau diadakan catering dari pihak sekolah. Mantap ini. Jadi sekolah itu manajemen daripada kalau jam 12 jam 1 itu anak-anaknya jajan di luar yang tanda kutip itu mungkin ada zat-zat adiktif yang tidak bagus masuk ke tubuh siswa. Sekolah sudah menyediakan itu cateringnya. Itu biasa nanti dia 4 jam 5 sempurna itu tuh. Iya, betul. Nah, di sini JS dengan informasi tadi pihak JS itu mengelola atau mengolah. Kalau seumpama dari sekolah kok pengen adanya catering tapi kok SDM sekolah tidak bisa. Nah, baru di situ JS menawarkan okay. dengan menu-menu yang memang sudah nanti ditentukan menu sehat. Yang 4 5 sempurna itu tadi. Iya. Kemarin kan saya sempat main ke workshopnya Jogja Sinau ya. Di situ ada Biko, itu ada yang buat juga Mas ya. Biko itu
gimana Mas? Semacam kayak rumah makan, restoran atau gimana Mas? Nah, kalau Jogja Sinau itu Ya. usaha pribadi. Kalau Biko itu usaha keluarga. Biko sendiri itu apa Mas? Buat Biko orang yang itu belum lihat. konsepnya ini sekilas ya. Ya, Ini oke. Mungkin podcast lain waktu lagi kalau ngomong boleh itu karena itu manajemennya istimewa itu. Beda ya. Sama. Jadi Biko itu bulan April pas Covid Iya. 2020 atau berapa? 2019 apa 20 19. ya? Ya, 2019. Nah, Jogja Sinau itu Juli di tahun itu munculnya. Ya. Jadi setelah Biko baru JS. Oh, malah duluan Bikonya ya? Duluan Bikonya. Oh, gitu. Ya. Nah, tadi kalau kepikiran departemen bagian food tadi itu. Ya, Entah belum tahu namanya apa nanti itu karena CV ya, CV kita sebutkan manajer CV. Itu tuh karena itu tadi manajemennya sudah ada untuk mengelola makanan minuman. Kalau di Biko ada sekitar 75 item, milenial sama yang tradisional. Oh. Nah, kita akan pindahkan itu pengelolaan SOP makanannya, kemudian dengan skala yang lebih besar, kemudian kita ya sinkronkan dengan sekolah. Itu secara konsep cuma seperti itu sih. Ya. Nyambung Gimana ya? Ya, oke. Nyambung kayak gitu tuh. Karena sudah punya pengalaman 2 tahun tadi itu. Cukup lah, karena masakan juga tergolong sampai ke perut, artinya enak tuh, sampai kerongkongan masuk ke perut. Ya, benar. Kemudian lanjut di departemen HI tadi ya Mas. Oh iya. HI, hubungan internasional. Kalau ada sih kampus-kampus yang punya jurusan HI itu. Peran di sini itu adalah sebetulnya itu mampu mengkomunikasikan pesan atau visi misi ke apa ya, goal atau ketujuan gitu. Nah, HI itu kok bisa ada, kok enggak ya itu. Nah, ini kan ini yang luar biasa kayak gini. Masalah gitu kan kita punya pikiran, kita punya akal ya kita kembangkan kapasitasnya sampai besar, sampai nyundul langit itu. Iya, semaksimal mungkin kalau bisa. Semaksimal mungkin. Ada teman dosen Sanata Dharma, walaupun dosen baru 4 bulan yang lalu, tetapi dia jadi dosen itu dilamar oleh universitas. Dosennya yang melamar itu universitas, bukan calon dosen melamar ke universitas. Tapi universitas itu nyari minta masuk ke dalam. Berarti kan ada kutip orang tersebut itu luar biasa ya, dicari itu. Pasti ada apa-apanya. Tahun 2006 saya bertemu dengan beliau. Cukup hebat, dia sampai ke Korea, menguasai 5 bahasa. 5 bahasa. Iya, dia itu ini agak rahasia dikit sih, tapi nggak apa-apa ya. Iya. Cuma judul saja. Bagian manajer UNESCO untuk Indonesia pusat. Beliau. Wow. UNESCO pusat untuk Indonesia. Kalau ada program-program yang tanda kutip itu pendidikan dan kebudayaan, itu sama beliau itu. Nah, saya kan kepikiran tuh selaku founder, kenapa tidak kita jawil, kita rangkul untuk menjadi calon misi departemen HI ini. Beliau mendengar cerita saya tentang JS ini sangat suka dan cocok dengan sistemnya, visi misinya sesuai dengan kehidupan beliau itu. Jadi akan didukung. Gitu. Itu secara personal seperti itu. Ngobrol dengan saya di belakang layar ya. Gitu. Nah, kenapa tidak kita sinkronkan? Jadi beliaunya usul. Jadi kalau ngomong ke saya, Rif, aku gitu konco-konco. Ini agak bisa jauh, nggak apa-apa ya? Nggak bisa apa-apa. ditranslate nanti. Bahasa Belanda juga boleh sih. Rif,
saya tuh punya rekanan, saya punya channel, saya punya link, saya punya teman-teman yang dari luar negeri itu belajar di Indonesia, kemudian yang ada di Jogja, sampai ke pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar. Banyak teman-teman atau orang-orang yang kuliah di luar negeri datang ke Jogja untuk belajar pendidikan dan kebudayaannya. Kenapa kok Jogja? Karena miniatur Indonesia katanya itu walaupun sudah agak bergeser ya ratingnya dengan daerah provinsi yang lain, masih Jogja. Jadi Jogja itu masih dinilai rating tertinggi untuk pendidikan. Tetap istimewa ya. Pendidikan dan budaya. Iya betul. Pariwisata dan sebagainya. Nah untuk yang pendidikan ini, jadi coba bayangkan orang-orang itu pengen kenal Indonesia melalui portal pintu utamanya lewat Jogja. Nah di Jogja dikenalkan banyak hal tentang kekhasan, tentang budaya, tentang pendidikan, kok bisa masih sangat nyaman, aman sampai detik ini gitu, sampai hari ini. Orang luar negeri itu pengen sesuatu yang beda dengan yang ada di negaranya. Pengen mengenal Indonesia yang negeri Katulistiwa yang banyak sekali suku bangsanya, banyak sekali hasil-hasil kebudayaannya, hasil-hasil produk-produk pikirannya yang budaya tadi itu, keseniannya dan sebagainya. Nah, coba bayangkan kalau beberapa negara yang ada di luar negeri itu dibuatkan semacam program atau paket berbagai negara tadi itu, kemudian diajak studi tur atau perjalanan itu. Jadi konsepnya itu yang ada di Jogja dikumpulkan, atau yang dari luar negeri itu terbang langsung ke Nia, ke Kulon Progo, kemudian dihubungkan pakai bus, nanti mampir ke salah satu tempat. Kita sebut di sini adalah kantornya Jogja Sinau. Di sana kita dudukkan, kita kasih seremonial mengenai pertunjukan tari, kemudian kita kasih slide dengan PowerPoint mengenai Yogyakarta. Karena kita itu pengennya JS tadi itu terhubung, bekerja sama dengan 10% dari sekolah yang ada di Jogja. Jadi di Jogja itu ada 6.000 sekolah. 10%. Kita pengen menghubungkan antar sekolah itu cuma 10% saja. Wow, ya. Itu 600. Sekitar 600 ya? Iya, pengennya itu di tahun ketiga itu 5%-nya. 5%. Coba bayangkan kalau rintisan perusahaan seperti JS ini tahu telah mendapatkan daftar list dan kita sering berkolaborasi wawancara dengan guru kepala sekolah di 300 atau 600 sekolah itu, maka Jogja Sinau ini mengetahui potensi-potensi sekolah yang ada di Jogja. Betul. Di Kulon Progo ada apa, ada siapa, sekolah mana, menghubungi siapa, fasilitasnya apa, di daerah Sleman, Bantul, kota punya daftarnya. Oke. Maka itu menjadi bahan presentasi. Selamat datang di Yogyakarta. Di Jogja kita mengembangkan pendidikan di ini. Baik, waktunya hanya sebentar. Mau tur kemana? Mau mempelajari seni budaya yang mana? Mau mempelajari bagian teknologi pendidikan kebudayaan mungkin sekolah ini, bagian seni pedalangan sekolah ini. Mungkin ke bagian lingkungan, ada sekolah yang mengembangkan lingkungan, keberlangsungan ekosistem atau lingkungan. Jadi pembelajarannya selama beberapa tahun di sekolah tersebut itu basisnya atau basicnya adalah lingkungan. Betul, ya. Jadi menjauhi sesuatu yang berbau plastik itu ada. Ataupun yang hal-hal yang tadi berbeda, banyak sekali. Nah itu kita bisa menunjukkan, tinggal bagaimana peran atau
yang guide-nya tadi punya alokasi waktu berapa hari, nanti kita ajak langsung menuju lokasi tersebut, sekolah-sekolah yang ingin dikunjungi. Itu tadi hubungannya dengan kenapa harus ada hubungan internasional itu tadi ya Pak? Iya betul sekali Pak. Saya mohon maaf kurang menguasai bahasa tersebut, jadi saya pakai penerjemah atau orang-orang khusus yang bisa kompeten di situ ya. Komunikasikan. Iya, oke betul. Gitu. Tapi secara konsep ini bisa, tapi secara langsung komunikasi ke orang tersebut kan agak hambatan ya. Iya, betul. Kita pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Betul. Nah, kelemahan kita minta orang-orang yang memang kompeten di sana. Oke. Gitu. Gunung Kidul ada apa saja, lebih dominan dikembangkan apa di sekolah tersebut. Nah, kita punya datanya. Kita itu HI tadi itu. Iya, betul. Kembali ke pribadi Anda nih, agak sensitif nih. Privacy. Oke, privacy ya. Saya dapat informasi kalau Anda ternyata juga mempunyai andil dalam di lingkungan sekitar tempat kelahiran Anda. Gimana? Apa aja itu? Gimana maksudnya, Mas? Ikut andil yang apa tadi, yang JS atau yang Bigo tadi kok? Anda sendiri sama Anda sendiri, Anda di profile atau saya dapat informasi itu Anda semacam membantu masyarakat sekitar gitu ya. Baik, saya pernah menjadi ketua Karang Taruna, ketua pemuda selama 4 tahun. Jadi pas pemilihan 100% mutlak saya suaranya. Tahun berikutnya itu ganti pengurusan masih sama, saya diminta melanjutkan ganti. Ya, berikutnya saya minta ganti supaya ada regenerasi. Jadi anak muda di desa, anak muda di kota memang ada sedikit perbedaan karena kecepatan informasi, keberadaan alat teknologi yang tidak merata itu. Nah, di sini ya bagian dari data saya, kenapa kok saya bersikukuh pengen adanya Jogja Sinau ada, supaya ya kalau kami Jogja Sinau itu membantu sekolah di beberapa, tidak hanya sekolah yang maju. Jadi kalau diklasifikasikan sekolah yang high class, mahal, masuk itu 10 juta, 20 juta. Iya, betul. Tapi ada sekolah yang 3 juta, 5 juta. Tapi ada sekolah yang sudahlah nanti masuknya sambil jalan, pulang gedungnya dan sebagainya. Artinya itu sangat middle. Iya, betul. Nah, negara Indonesia itu kan negara yang berkembang. Kalau di Jogja itu pusat-pusatnya ada di beberapa, mungkin di kabupaten itu dinas. Iya. Di sekitar dinas itu sekolahnya bisa disokong. Tapi kan sekolah-sekolah yang jauh di sana itu gerunjal. Iya, betul. Aksesnya susah, wifi belum ada. Berarti kan ada problem masalah ketimpangan informasi yang sangat berbeda kecepatannya. Jadi di kota itu sudah tahu informasi ini, di desa belum dapat. Padahal kita pakai kurikulum nasional. Kurikulumnya kan sama se-Indonesia itu, tidak dibedakan kan? Iya, betul. Nah, di sini tetapi informasi yang sampai ke dusun-dusun, kita sebut dusun ya, langsung ke dusun ya, itu belum menyeluruh atau belum sempurna. Nah, maka grade-nya atau hasil lulusannya ya bisa diketahui yang ada di dusun-dusun tersebut tidak bisa terfasilitasi, tidak bisa kayak tadi tuh mutiaranya ngambilnya agak jauh banget, nggak ketemu. Gitu tuh kan ya, mosok kita punya hak yang sama di pendidikan, itu kan ada di undang-undangnya. Maka untuk tidak-tidaknya ketimpangannya tidak terlalu jauh dengan Jogja Sinau tadi itu. Itu yang hubungannya dengan di dusun ada di desa. Ada juga ngaji di itu Mas ya? Untuk yang terkait dengan religion itu agama Jadi beberapa hal dari berbagai sudut pandang bidang, kalau kita melihat atau berpikir
kan tidak bisa dengan satu bidang ilmu saja sebetulnya. Walaupun seumpama saya dari FBS UNY jurusan seni rupa. Oh, dari seni rupa Mas ya. Awalnya malah seni rupa. Ini JS itu apa ini? Ini kan banyak banget. Ini teknologi ini. Kan tidak relevan dengan jurusan. Tetapi pada akhirnya saya ada di langkah atau kalau naik tangga itu sudah kok yang ilmu kemarin kok kurang bisa menyelesaikan masalah yang ada di saya dan sekitar saya ya. Nah gitu loh. Jadi wah saya harus bagaimana nih? Nah, akhirnya kan mau nggak mau berinteraksi dengan bidang teknologi, dengan media, dengan informatika, dengan orang-orang IT dan sebagainya, orang-orang mungkin pembuatan website dan sebagainya, atau Play Store tadi itu aplikasi kan beda. Nah di sini satu bidang itu tidak bisa kemudian bisa menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat atau di sekitar kita, atau menyelesaikan masalah kita sendiri itu kayaknya nggak bisa diselesaikan deh dengan lulusan ini Mas. Ini berarti dengan itu semua jurusan jurusan PPKN Kewarganegaraan. Kan tidak bisa, dia butuh food, butuh makanan, butuh busana, dia butuh berkomunikasi dengan pihak yang lain. Gitu tuh. Kayak tadi itu. Itu sebenarnya yang saya pengen tahu dari komprehensif. Komprehensif itu berarti bidangnya kalau kita lihat satu angle itu berarti dengan bidang kita. Berarti kalau kita agak bergeser lagi itu kan bidang lain. Bidang lain lagi 360 derajat angle-nya. Berarti kita akan menemukan celah atau masalah virusnya di mana, solusinya seperti apa, penanganan cepatnya seperti apa, penanganan agak lamanya seperti apa. Itu tadi sebenarnya saya pengen tahu buat orang-orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Saya tuh pengen tahu latar belakangnya tuh kayak apa. Ternyata saya cari info kok. Dia berdaya di masyarakatnya gitu, dia punya andil dalam hal sekecil apapun di masyarakat. Betul gitu Mas ya? Ya, jadi kan kalau seumpama kita mau ngurus dunia, itu kan ngurus negara. Betul. Ngurus negara nggak bisa, berarti kan ngurus provinsi. Provinsi nggak bisa ngurus kabupaten. Kabupaten nggak bisa ngurus apa? Kecamatan. Kecamatan nggak bisa kelurahan. Kelurahan nggak bisa ngurus dusun. Dusun nggak bisa ngurus RT. Nah, RT nggak bisa ngurus keluarganya sendiri. Betul. Pada dasarnya mau melakukan hal besar pun harus dimulai dari hal yang paling kecil gitu Mas ya. Sejak kita bangun tidur, betul. Terus mandi. Gitu. Terus sekitar kita, apa yang ada di sekeliling kita, kalau kita itu bisa melakukan penyadaran diri, kesadaran diri, kita tahu dengan panca indera kita, dengan nurani kita, kita bisa mendeteksi masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, masalah dari kita ataupun masalah orang lain, ataupun masalah banyak orang. Kembali lagi ke Jogja Sinau. Baik. Puncak targetnya nih. Anda ini kedepannya punya cita-cita seperti apa? Mau jadiin Jogja Sinau cuman sekedar di Jogja aja, atau mau nasional kah, atau internasional, atau mau luar biasa? Seperti apa itu Mas? Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, copy paste system atau grand design yang tadi itu ada banyak sekali itu 8 departemen tadi itu adalah komprehensif dari rintisan perusahaan ini mau bagaimana hidup dan menghidupi gitu tuh. Jadi sebetulnya kalau manual book, kalau franchise itu kan ada manual book. Manual booknya itu sudah ada tercipta, bisa dikonkretkan dalam bentuk bahasa SOP, kemudian bisa komparasikan atau dikonversikan di lokalitas atau provinsi yang lain. Kan banyak tuh 34 provinsi itu kan banyak. Enggak, kemudian di Jogja itu bisa berlangsung, tetapi mungkin di Papua nggak bisa berlangsung, mungkin di Maluku nggak bisa karena ada kendala tersendiri Nah itu sebetulnya ketika Saripati atau sistemnya tadi sudah jadi, itu jadi copy paste. Nah sudah ada 2 sebetulnya. Jadi
hari ini itu kita melakukan tes wawancara kepada karyawan. Tanggal 19 saya masih hafal, 19 Juni 2021 kemarin kita lakukan. Tanggal 20 Juni 2021 itu pagi-pagi saya dapat telepon dari Jambi untuk minta di sana dibuatkan seperti Jogja Sinau. Wow, luar biasa. Langsung dipindahkan di Jambi ya. Saya bilang, lo nggak bisa. Nah, namanya Jogja Sinau, masa dipindah ke Jambi? Jadi Jambi Sinau nanti. Jambi Sinau, nggak apa-apa. Kalau itu Jambi Sinau boleh lah. Okay. Kita akan lakukan pendampingan jarak jauh dari bagaimana caranya merekrut karyawan, bagaimana melaksanakan kerja seharian, bagaimana meng-hire, kemudian sampai ke mungkin akomodasi, transportasi dan tangga kualitas produk gitu. Kita ingin sampaikan itu tuh, tetapi baru ke tahap titik itu saja. Pertanyaan minta ya saya jawab, tapi belum ada kelanjutan karena beliaunya masih ada pekerjaan yang lain. Keinginan saja, keinginan karena sangat relevan dengan masalah yang ada di provinsi sana, hampir mirip yang ada di Jogja. Gitu. Kalau di Jogja aja kita menemukan masalah teknologi, setiap siswa-siswi tidak bisa mengakses secara merata, apalagi di luaran-luaran yang ada di Jogja. Okay. Kemudian yang kedua di Sorong. Jadi karyawan kita, yang meliput berita itu tuh pengen seandainya saya katanya itu ketika pulang kampung saya pengen membuat kayak JS ini Pak Arif katanya. Di mana? Di Sorong. Sorong Papua ya. Nah, saya sejak awal memang tidak pelit atau tidak membatasi informasi yang sifatnya memang sebetulnya kalau perusahaan kan punya dapur nggak boleh bocor punya rahasia sendiri ya. Nah kalau Jogja Sinau saya selaku founder karena langsung berhadapan dengan saya, no problem, silahkan. Toh apa yang kami rancang, saya rancang yang mendirikan ini membuat sesuatu yang mungkin hampir sempurna, paripurna itu tuh bisa menghasilkan mungkin pendapatan yang mungkin ratusan atau M ketika ini dikelola dengan baik, itu tidak kemudian menyimpan rapih atau disebut dengan rahasia secret tadi itu. Nah saya kenapa kok Mas Arif itu kenapa kok boleh berbagi rahasia? Ya, kenapa kok dibocorin? Karena gini, prinsip saya dalam ajaran agama saya itu ada batasan waktu hidup. Saya selaku manusia hidup di dunia ini pasti nanti akan menemui sesuatu yang memutuskan nafas saya. Artinya saya meninggal dunia. Tapi ada sesuatu yang memang akan investasinya akan berlangsung selamanya. Itu. Apa itu amal? Amal ya, ilmu juga ilmu, amal. Nah, saya pengen ketika saya sudah tiada ada yang melanjutkan ini. Generasinya akan dilanjutkan oleh generasi yang lain. Jadi kami berpikir, saya sendiri, terutama saya itu, ketika orang zaman dulu membangun Borobudur, itu tidak satu generasi. Ada beberapa generasi selanjutnya. Betul. Nah, Jogja Sinau ini memang seperti apa yang katakan tadi, memang cita-citanya agak tinggi tadi itu. Ini besar, Jogja Sinau itu besar karena ini levelnya adalah provinsi dan menampung setidaknya 10% dari populasi yang ada. Maka saya sendiri tidak bisa, butuh. Menurut rancangan kami itu setidaknya ini dijalankan oleh 40 hingga 60 karyawan. 60 karyawan ya. 40 hingga 60 karyawan baru ini berjalan dengan baik ya. Iya. Oke. Makanya butuh banyak orang. Nah, banyak orang itu tidak hanya secara kuantitas tapi kualitas juga. Betul. The next nanti pastinya akan diikuti, akan diminati oleh teman-teman atau orang-orang yang
menaruh perhatian besar di dunia pendidikan. Betul. Maka ketika ini di stop pada satu perusahaan saja akan selesai di perusahaan itu. Toh kita kan sejak awal menancapkan tonggak itu prasastinya hanya di Jogja. Ya. Nah, nasib 33 provinsi yang lainnya bagaimana? Ya. Maka silakan mengadopsi, silakan mengadaptasi. Oke Mas Arif, lanjut di Jogja Sinau nih. Produk dari Jogja Sinau sendiri apa Mas? Ada berapa banyak produk yang Jogja Sinau keluarin? Untuk menjawab matematis ya, jumlah itu berarti sudah dipecah atau semacam kalau kita sebut, kita temukan masalah kemudian kita berikan solusi. Sudah kapsul-kapsul kan, ya, betul. Sesuai jenisnya, klasifikasinya. Saya ingin menyampaikan bahwa di awal tadi sesuai judul Jogja Sinau itu definisinya adalah apa. Saya pernah mengatakan pada teman-teman wartawan atau bagian marketing, kalau menemukan atau berpapasan atau saat itu waktunya sangat pendek ketemu sama orang, contoh ketemu sama orang di hotel, kemudian naik lift lantai 1 mau ke lantai 5, hanya punya waktu 30 detik atau 1 menit. Bagaimana kamu dodolan atau menyampaikan presentasi dalam waktu 30 detik atau 1 menit? Iya. Menjelaskan JS itu apa? Saya memberikan bekal begini. Jogja Sinau produknya apa? Jogja Sinau produknya adalah pemikiran. Jogja Sinau adalah produknya pemikiran. Oke. Titik, selesai. Pemikiran. Yes. Kemudian bagaimana Anda berjualan dengan hanya pemikiran itu maksudnya? Opening. Jadi Opening. Memacu orang untuk bertanya. Ketika dia itu terkesima atau bingung, dia akan bertanya, mengeluarkan satu pertanyaan pasti. Oke. Seperti misalnya. Maksudnya apa pemikiran itu? Pemikiran apa? Ya karena Jogja Sinau itu mendeteksi masalah di sekolah, kemudian menawarkan solusi. Oke. Solusi itu bisa ada 2 jenis. Satu yang tidak terlihat, yang tidak nampak, sama yang nampak. Yang tidak nampak itu seperti konsultasi. Kita semacam konsultan. Ya konsultan kan nggak ada produknya. Iya betul. Cuma tanya-tanya aja. Tapi kan konsultan itu yang tanda kutip high itu dia hanya bertugas bertanya dengan instrumen 3 atau 5 pertanyaan 5-10 menit dibayar sekian gitu. Iya betul. Untuk mencapai pemikiran yang tepat guna tepat sasaran, tepat solusi itu berarti kan dia punya kemampuan komprehensif, punya pengetahuan yang cukup luas sehingga dia bisa melihat ini loh masalahnya, kemudian memberikan solusi. Jadi itu poin ke-1 untuk Jogja Sinau yang tidak terlihat tadi itu. Kalau berhadapan dengan kepala sekolah atau bagian kabid humas atau kesiswaan atau bagian kurikulum, kita ngobrol di ruang tamu itu setengah jam 1 jam, kemudian ketemu. Nah, ini yang kita tidak tahu dari kacamata internal, kacamata eksternal jadi tahu karena dia tidak hanya fokus kemudian tertutup itu tuh. Kita lebih leluasa melihat, ini loh, karena mereka bermain, kita penonton. Kita kasih kritik ataupun semacam kekurangan kepada orang yang sedang melakukan. Karena yang melakukan itu tidak tahu, dia tidak bisa bercermin. Seringkali kan kita sebagai pelaku nggak ngerti apa sih kesalahan kita karena kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita yang udah terlalu berjalan posisi lama gitu ya. SDM-nya JS diarahkan itu. Oke. Menarik ya. Yang tidak terlihat. Kedua, yang terlihat. Yang terlihat seperti setelah ditemukan masalah, contoh tidak menghasilkan kuota penuh
mencari siswa, pengennya satu kelas isi 25 semua. Iya. Baru dapat 10. Lah kok tahun depan lagi dapat 15, kurang 10, 25. Berarti tidak dikenal kan? Tidak dikenal, kita deteksi karena nggak punya sosial media, karena nggak punya website, karena tidak punya video profil, karena tidak ada marketing, tidak ada WA blast. Ya betul. Tidak ada tim yang turun lapangan ke sekolah yang levelnya di bawahnya untuk iklan. Tidak sampai kepada pemasangan baliho nyewa 1 bulan seumpama. Tidak ada kunjungan public relation atau PR yang cakap sampai ke radio, sampai ke televisi. Tidak punya majalah, tidak punya buletin, brosurnya kurang menarik. Itu kan masalah. Iya betul. Nah, kalau seumpama sekolah sudah tahu itu, tidak punya SDM yang mumpuni untuk membuat, ya kita bantu. Di situ pun ada departemen banyak tadi itu. Ya betul. Oke. Nah, sesuai departemennya. Ya. Dia ngoreksi, kemudian ngasih ngasih formula solusinya itu. Oke. Untuk membuat produk. Contoh sama nggak punya stock map, nggak punya brosur yang pas, desainnya masih desain tahun 90-an, 2000-an, padahal desain yang kekinian kalau ditarik sesuatu yang upgrade, sudah tinggal klik aplikasi Pinterest. Desainnya itu sudah internasional. Iya, sudah ada. Tinggal unduh aja. Iya, betul sih. Itu. Iya. Jadi lebih gampang ya. Kalau ingin meninggalkan level, ya udah cari sesuatu yang langsung global. Kalau saya menyarankan, kalau diminta untuk memberikan gambaran satu sekolah, ini saya ada pendampingan SD swasta di kota, dekat Jokteng Wetan, sudah 3 bulan pendampingan membuat tim media. Jadi itu udah 2 kali workshop, 2 kali BIMTEK, kemudian kita dampingi tim medianya. Tim media itu nanti ke sosial media, ke podcast, ke arahnya nanti ke cetak, cetak dan digital. Tetap kita gunakan di cetaknya. Nah, itu ditemukan bahwa ternyata desain itu berpengaruh kepada orang ngeklik viewernya. Jadi kalau mengacu Nyun Sewu itu desain yang lawasan, orang sudah matanya sudah teredukasi gambar-gambar yang lebih menarik. Jadi kalau setelah ngupload itu lewat skip gitu ya, skip ya. Kayak gitu. Nah, itu ternyata butuh sesuatu yang menarik berbulan-bulan itu. Satu, memberikan edukasi kayak workshop BIMTEK itu sampai 4 kali. Dampingan privat itu tuh. Pengeditan itu sampai kepada contoh gambarnya itu yang kayak gini loh gitu. Fontnya, gambarnya, layoutnya, copywritingnya itu kayak sampai ke situ. Bayangkan itu ternyata lama. Iya betul. Karena kebanyakan orang-orang yang maaf kata ya, ini yang orang beda generasi dengan kita, itu punya pemikiran sendiri kadang tuh. Buat disamakan dengan yang segenerasi sama kita itu agak susah banget gitu. Seperti itu Mas Arif ya. Jadi gini, kita itu kan institusi pendidikan itu kan juga jualan kan. Betul. Jualan impian. Nanti sesuai visi akan menciptakan manusia yang unggul bla 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 itu. Nah, akhirnya harus dikomunikasikan dalam bentuk visual. Contoh yang ini ya, ini yang desain komunikasi visual tadi itu. Nah, desainnya kalau dirancang oleh orang yang punya kemampuan atau ilmu di tahun 2000-an desainnya, diterapkan di tahun sekarang 2022 sudah nggak masuk ke konsumen yang milenial. Karena seumpama nih contoh semua SD, saya langsung menggunakan kata SD, sekolah dasar. Berarti kan usianya
dia punya anak 6 tahun 7 tahun. Iya, betul. Berarti usianya kalau secara normal ya, berarti kan dia nikah 25 sampai 30. Iya. Berarti kan usianya itu 35 kurang lebih, 35 36. Iya, 35 36. Dia masuk ke milenial. Nah, kalau disodori informasi dengan desain yang nyon sewu, desain kolonial, sebelum yang milenial, dia kan nggak nerima, nggak masuk, nggak mau dong dikasih makanan yang tidak sesuai zaman dia, makanan visual maksudnya. Desain itu di skip. Tadi kan dia nggak bisa jualan, lewat flyer digitalnya tadi itu tuh. Atau informasi yang bentuknya kegiatan di framing sedemikian rupa kemudian dikasihkan. Ya kalau nggak sesuai keinginan mindset milenial, ya tidak akan disentuh, nggak akan dilihat, nggak dipakai. Berarti kan nggak jualannya nggak laku, nggak jual nggak laku, siswanya nggak ada, siswa nggak ada, tutup sekolah. Selesai itu. Oke. Sederhana ya. Jadi itu contoh produk ya. Iya, betul. Kalau dijabarkan masih banyak sekali. Nanti ke arah ke digital. Itu walaupun tadi flyer yang cetak, kemudian flyer digital gitu kan juga ada. Tapi kan yang khusus ke digital kan ada juga lagi itu. Itu kan masih ada lagi. Masih ada anak-anaknya gitu ya, ibaratnya gitu. Untuk ya produk tadi ya, menggarisbawahi produknya apa? Produknya ada 2, yang tidak terlihat, yang tidak nampak, sama yang nampak. Oke. 2 aja. Iya, betul. Bisa diingat? Bisa. Atas loh. Oke, untuk target marketingnya Mas Arif. Yes. Punya ini sendiri gak? Punya target sendiri gak? Misal untuk kan itu semua dari TK, usia TK, SD, SMP, SMA punya kekhususan nggak? Karena mungkin kayak ngelihat yang anak SMA kedepannya kan mereka dipersiapkan untuk kerja atau kuliah, gitu. Jadi difokuskan di mana nih Mas Arif? Maksudnya, aku akan lebih melayani yang ini nih, yang SMA ini misalnya, atau yang TK karena mereka bibit-bibit yang harus diunggulkan atau gimana? Baik, kalau kita melihat dunia, kita zoom out dulu ya. Straight out dulu. Nah, di sekolah itu ada level TK sampai ke SMA SMK. TK itu beda kantor dengan yang PAUD. Kalau di kabupaten itu ada kantor sendiri, TK sendiri, PAUD sendiri. Walaupun secara pemetaan namanya PAUD. Di dalam PAUD itu ada TK, KB, TPA, tempat penitipan anak, kelompok bermain, kemudian taman kanak-kanak. Walaupun tidak kemudian harus melewati TK dulu, baru masuk ke SD. Kan langsung loncat ke SD bisa. Tapi pemerintah sekarang itu membuat program TK dan PAUD tadi. PAUD itu ada PAUD yang formal sama yang tidak formal. Namanya SPS. SPS itu kepanjangan saya agak kurang bisa menjabarkan ya. Tapi itu dikelola oleh dusun. Maksud ya. Itu. Kalau lihat di Google Map itu SPS sudah banyak titiknya. Merah-merahnya banyak sekali itu. Itu saking, tapi tidak formal. Yang formal di PAUD, kemudian yang TK itu. Nah, maka kalau kita klasifikasikan ada departemen orang khusus, ya tim lah kita bentuk tim yang menangani level PAUD atau TK. Gitu. Bahasanya bahasa keibuan karena banyak ibu-ibunya. Tapi ada loh guru TK itu pria, laki-laki ada. Tapi 1:20. Ya, saya belum pernah ketemu saya. Di TK itu karena ibu-ibu gagap teknologi biasanya. Dia nggak bisa mengoperasikan komputer PC, laptop kebanyakan. Problemnya yang paling banyak itu. Itu jangan bertanya website ya, website belum sampai. Oke. Sosial media aja masih bingung. Gimana caranya membuat sosial media? Betul. Menggunakan Canva, Bimtek ada berkali-kali, kadang lupa. Karena banyak yang senior tua. Kemudian yang sekolah dasar dan SMP, maka ada SD, SMP, menengah
menengah, dasar dan menengah. Oke. Sekolah ada namanya itu kan, kalau ada satu yayasan itu mengklasifikasikan majelis pendidikan dasar dan menengah. Jadi SD sama SMP bisa kita slotkan jadi satu tumpun gitu. Nah, SMA sama SMK. Oke, beda. Walaupun ya, nanti dipisah masih bisa. Tapi kalau sama ya SDM kita belum bisa sampai ke lini yang lebih spesifik, ya udah jadi gabung SMA sama gitu. SMK. Oke, menarik sekali Mas Arief. Iya, tambahan. Oke. Ada tanda kutip semacam rancangan itu mungkin akan diberlakukan di tahun 2023 barangkali. Kalau di SMA itu sudah tidak ada penjurusan IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Oh, gitu. Tapi masih ya mungkin belum diketok palu ya. Ya, belum diterapkan. Saya juga gitu masih mencari tahu itu maksudnya bagaimana kalau seumpama SMA tidak ada jurusannya. Beda kalau SMK ya. Ya, sudah pasti terjurus itu. Iya. Tapi gini, ada semacam perubahan yang ada di internal salah satu SMA, walaupun tidak semuanya. Pengen seperti SMK di beberapa mata pelajaran. Lebih dikhususkan gitu ya. Iya. Jadi untuk tanda kutip ngawekani. Kalau tidak meneruskan di perguruan tinggi, di PT itu dia bisa bekerja. Oh, betul. Nah, berarti kan life skill sama hard skill. Iya. Kemampuannya sama dia bisa hidup. Betul. Itu tuh. Jadi ada beberapa. Saya ini nangani majalah sekolah. Majalah sekolah. Yes. Ada sekolah kota di Jogja itu tagline-nya SMA ya, tagline-nya itu The Entrepreneur School of Jogja. The Entrepreneur School of Jogja. Berarti memang sudah dipersiapkan untuk jadi setelah lulus gambaran saya itu langsung bekerja gitu ya. Itu. Ibaratnya jadi wirausaha atau bekerja gitu ya. Menurut Anda bagaimana? Kok bisa punya ide gagasan yang cukup fenomenal, cukup beda ya. Iya, beda banget. SMA yang lain gitu ya. Dan itu tidak hanya sekolah itu, ada nggak sampai 2 kilo dari sekolah itu juga sama. Itu tagline-nya itu adalah sederhana mendunia. Sederhana mendunia. Ada tulisan entrepreneur-nya juga di situ tuh. Oke. Nah, jadi ada fenomena. Kenapa kok SMA juga mempersiapkan siswa-siswinya untuk bisa hidup atau menghidupi, kalau tidak kemudian dia waktunya untuk belajar lagi atau sekolah. Jadi kayak disiapkan untuk bekerja itu loh. Iya, betul. Tapi kan SMA ya beda. Tapi kan yang ada aturannya khusus. Bedanya SMA, SMK apa kan gitu. Kan gitu. Berarti cuma ada kurikulum, mungkin kurikulum khusus untuk dipersiapkan itu tuh. Jadi perancang kurikulum mempersiapkan ngawekani kalau seumpama terjadi yang tidak diinginkan. Pengen udah alokasi sekian puluh juta dari orang tua tapi usahanya bangkrut. Kemudian nggak bisa menyekolahkan anaknya. Anaknya ngapain? Kan gitu. Ya sekolah sudah mulai transformasi. Kurikulumnya harus dirancang yang agak berbeda, melihat fenomena yang terjadi. Iya, menarik ini. Karena sekian persen lulusan SMA itu kan punya data, research and development-nya kan ada sekolah itu, walaupun tidak kemudian kayak perusahaan kan. Itu tuh yang kuliah berapa orang, kemana, 3 kelas, 5 kelas kita tahun ini kemana, universitas mana, gitu. Yang tidak sekolah kemana kan itu. Mungkin ada sekian puluh persen yang tidak sekolah, berarti kan mau tidak mau dia kan bekerja. Masa nggak bekerja? Betul. Ya ada juga sih. Jadi pengangguran kan gitu. Iya benar. Itu yang tadi menjawab klasifikasi. PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Sudah sampai situ. Kalau UNIF kita belum sampai ya. Itu desain kita the next. Kalau ini sudah cool. Mungkin kedepannya ada tapi ya. Iya. Amin. Oke. Luar biasa sekali.
mungkin ke depan ada target pribadi buat semacam gimana ya? Ya mungkin saya doakan aja Mas Arif di tahun-tahun berikutnya bisa jadi Menteri Pendidikan atau dinas kepala dinas, amin loh Mas. Tapi ini sudah jadi kepala dinas di luar formal ya. Karena yang diurusi sudah tidak hanya satu kabupaten. Ya, betul. Dinasnya bukan dinas kabupaten, dinas provinsi. Dinas provinsi. Tetapi bukan saya yang menyelesaikan atau turun tangan, kan teman-teman nantinya yang mungkin secara konsep 40-60 itu yang menyebar di setiap zona. Gitu. Oke, menarik sekali. Mungkin kedepannya kita bakal undang lagi Mas Arif kalau mungkin sudah ada divisi baru. Jadi gini, itu kan tadi semacam grand design. Kalau orang usaha itu ada business plan. Business plan itu kemudian di pitching, presentasi, kemudian ditonton, dilihat oleh orang-orang yang punya pendanaan atau tanda kutip investor. Betul. Sudah ada belum investor? Ada investor. Calon investornya sudah ada 2. Wow, luar biasa ya. Cuma gini, kok belum bergerak? ACC MOU kan untuk kembali kepada diri saya sendiri, 1 pengetahuan, 2 mental. Ilmunya belum sampai, jadi masih memikirkan manajemen risikonya. Belum berani, resikonya masih di luar kendali saya. Oke. Jadi ketika nantinya ilmunya sudah mampu, okelah kita terima investor itu, kemudian kita jalankan. Oke. Gitu. Tapi sering ada kesempatan seperti itu Mas. Maksudnya udah rate-nya berapa sering gitu loh? Seberapa sering? Maksudnya dapat ini tawaran-tawaran seperti semacam sponsorship gitu ya, besar atau maksudnya sponsor yang misal aku mau sponsorin kamu total dari A sampai Z gitu. Kalau berbicara sering ya tidak, cuma 2 kan nggak sering itu 2. Tapi secara track record ya, artinya menilai diri sendiri, melihat JS itu bagaimana menurut yang punya. Ya sudah bagus. Kenapa bagus? Sudah ada yang menawari kan gitu. Betul. Artinya kan ada kepercayaan. Investor itu kalau nggak menjanjikan, kalau dia itu nggak menguntungkan bagi dia secara tanda kutip cuan, ngapain? Membiayai orang yang gagal buang, membakar uang gitu namanya. Betul. Oke. Sudah ada 2 kan berarti. Berarti menarik, apa yang saya presentasikan mengenai JS ini ya menurut alam berpikir mereka itu kan masuk akal. Iya, betul. Masuk akal. Iya. Sudah. Masuk akal ini jadi cuman besok gitu ya. Iya. Ini gitu. Ini kalau seumpama jadi gini. Ada sesuatu yang penting di sini. Ketika Jogja Sinau dengan platform beritanya itu mampu sehari 10-20 berita sekolah yang ada di Jogja, selama sebulan berarti dikalikan aja 10 kali 30, 300 berita. 300 berita itu kan berarti informasi-informasi yang tidak beredar, yang diedarkan melalui satu portal yaitu Jogja Sinau. Berarti ada 300 informasi pendidikan. Jangan salah, Hiroshima dibom itu yang didandani dulu kan sekolahnya. Berarti sekolah itu adalah energi besarnya. Pondasinya. Suatu wilayah kalau membangkitkan orangnya, ya udah didandani, diajari supaya pinter orangnya bangun bangunan, menciptakan teknologi, menciptakan alat-alat canggihnya, kan gitu. Berarti kan ada 300 informasi. Pertanyaannya, 300 informasi ini itu berbahaya nggak ketika dipegang oleh negara lain? Bahaya juga ini Mas.
Bisa termasuk bahaya menurut saya. Paham? Iya. Ketika JS mendapatkan informasi, tanda kutip itu plus dan minusnya sekolah, berarti kan punya kemampuan, sekolah itu punya kemampuan menghasilkan ini, sekolah inti menghasilkan ini, 300 sekolah semua, 300 informasi setiap bulan. Ini kalau disalahgunakan informasinya, ini kan data. Betul. Ketika data ini dipakai, kemudian dijadikan senjata, oh kelemahannya itu tuh negara itu, provinsi itu, jedar, des. Ya, betul. Makanya ada Departemen Hubungan Internasional. Menarik. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk hari ini, Mas Arif. Terima kasih buat waktunya sudah meluangkan di Merapi Podcast. Kemudian yang terakhir saya minta dari Mas Arif adalah pesan-pesan buat teman-teman di Merapi Podcast, silakan. Merapi Podcast dan Merapi Radio Merapi umumnya secara program, saya lihat di sosial media sudah mulai nampak. Kalau di YouTube saya lihat saat saya datang ke sini, kemudian melihat YouTube-nya itu 4 tahun yang lalu. Iya, betul. Kalau di IG kalau tidak salah itu beberapa bulan 9 bulan apa ya? Masih tergolong baru. Artinya itu sudah muncul benih-benih transformasi. Transformasi itu kan berarti perubahan sesuai timing atau zamannya. Ketika kita hidup di masa batu itu, maka kita mungkin barangkali akan mencari cara untuk bisa hidup di zaman itu. Di antaranya adalah semacam bercocok tanam. Ya. Tapi sebelum bercocok tanam itu berburu dulu. Iya, betul. Kan gitu. Setelah menemukan evaluasi, kemudian berkembang, kemudian menetap. Nah, menetap itulah kemudian manusia itu membuat ini kebudayaan. Untuk apa? Untuk bisa terus-menerus hidup, bertahan hidup, eksistensi. Ya. Nah, semakin berkembang waktu, mereka merancang anak panah, kemudian merancang sesuatu yang menyelamatkan dia dari ancaman-ancaman itu, ancaman binatang liar dan lain sebagainya. Kemudian berkembang menjadi negara, kan gitu. Karena beranak pinak terus ya. Teknologi dan lain sebagainya. Kembali lagi kepada radio ini. Tentu setiap generasi punya zamannya masing-masing. Ya, di zaman itu punya pikiran yang tumbuh dewasa, alat-alat yang kemudian berubah menjadi yang lebih cepat, yang lebih sampai kepada tujuannya. Artinya teknologi itu berdampingan dan mau tidak mau harus digunakan. Apalagi 2 tahun kita sudah dilanda pandemi ya. Ini yang tadinya mungkin 10-20 tahun lagi kita akan menghadapi masalah, ternyata kita dipercepat, dihadiahi sesuatu yang di depan mata. Walaupun kita belum siap, tetapi DNA kita sebagai manusia itu bisa mempertahankan diri dan mengembangkan melalui akal kita menggunakan piranti-piranti yang ada di sekitar kita. Maka salah satunya podcastnya Merapi ini mudah-mudahan menjadi awal new mind, pikiran baru, new produk baru yang konsumen dari berbagai kecamatan, berbagai provinsi, karena ini sampai ke Magelang, Jawa Tengah, sampai ke seluruh dunia, Jogja, dan ini kalau streaming itu kan sampai ke negara-negara yang ada di bumi, betul. Ada di bumi ini. Maka ini akan menjadi warisan, satu warisan pengetahuan
bagi Merapi Radio sendiri untuk mengembangkan gagasan-gagasannya sesuai mungkin pendirinya atau foundernya. Dan generasi sekarang ini adalah generasi pengembang. Artinya ya titik ini dikembangkan, betul. Usah didirikan, tinggal dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi wah, amazing kan gitu. Indikatornya apa? Bermanfaat. Ketika orang mendengar, ketika orang melihat, mendapatkan sesuatu bagi dirinya, ada sesuatu yang bermakna. Dia mengetahui masalah dalam dirinya, kemudian gara-gara aku dengerin Radio Merapi, aku menemukan solusinya. Luar biasa. Terima kasih. Karena itu is the best lah pokoknya. Terus melaju, terus membuat yang berbeda. Karena ada satu tangga, ini closing ya. Kreasi itu masih sama dengan yang sebelumnya. Itu kreativitas. Kreasi. Tapi kalau inovasi itu sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bisa jadi sudah ada ya kemarin, cuma berbeda bagian tertentu. Itu tetapi dikembangkan begitu ya. Iya, sudah bertransformasi, sudah berubah, entah bentuknya, wujudnya, programnya, salurannya, kan gitu. Namanya inovasi. Nah, Merapi Podcast ini maksudnya adalah inovasi bagi Merapi Radio Merapi ya. Tapi bagi orang lain, udah biasa. Nah, tapi kan bagi kita, bagi Merapi Radio itu kan kemarin belum ada. Ini mana loh? Saya berarti kan sampai banget. Berarti itu sudah ini membelah diri atau menjadi Superman. Bermutasi. Karena setiap hari kita itu dihadapkan sesuatu yang berbeda. Tidak tahu apa yang di depan. Maka kita siap untuk metamorfosa atau berubah. Selamat untuk Merapi Radio. Terima kasih banget Mas Arif. Semoga sehat selalu. Amin. Dan ilmu maupun umurnya bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Amin. Menjadi manusia yang benar-benar mengenal dirinya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Mas Arif. Oke, sukses selalu. Sampai jumpa lagi. Dadah.